Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu di ASC Channel, pembelajaran matematika mudah dan indah. Kali ini saya akan bahas tentang lanjutan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang lingkaran. Lingkaran ini termasuk matematika minat kelas 11 dan sudah beberapa kali kita membahasnya. Antara lain kita sudah membahas persamaan lingkaran 2 kali, lalu lingkaran dan titik, lalu lingkaran dan garis ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan garis singgung lingkaran. PGS ini singkatan dari persamaan garis singgung lingkaran ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan. Pesan ini agak berbeda dibandingkan pendapat umum ya. Kalau teman-temanmu barangkali banyak yang berprinsip untuk menyembunyikan cita-cita, barangkali saya pertimbangannya nggak tahu, mungkin salah satunya malu ya. Tapi pesan saya malah apa? Katakan kepada orang lain cita-citamu ya. Jadi katakan kepada orang lain cita-citamu. Sedikitnya ada 2 keuntungan apabila kita mengatakan cita-cita kita kepada orang lain. Misalnya kita ingin menjadi anggota TNI misalnya. Karena kamu SMA berarti anggota TNI yang masuk ini Akmil misalnya atau AAL ya. Seperti itu misalnya. Maka katakan kepada semua orangnya. Kenapa begitu? Karena dengan mengatakan pada semua orang, satu keuntungannya kita berharap orang lain yang simpatik pada kita bisa mendoakan kita agar cita-citanya terkabul, agar cita-citanya tercapai. Barangkali ada yang mengatakan kita sombong, ya kita tidak usah peduli ya. Kita tidak mungkin orang lain itu mendukung kita semua ya. Kalau orang lain mengatakan kita sombong, kita tidak usah terpeduli. Yang penting kita tidak sombong, yang penting kan seperti itu. Dan keuntungan kedua adalah apa? Kita akan menjadi lebih bersemangat untuk mencapai cita-cita itu. Karena apa? Sudah diketahui orang. Kita akan lebih serius. Ya. Kita tanamkan pada diri sendiri bahwa apa? Orang lain sudah tahu bahwa saya ingin jadi begini, maka saya harus mengusahakannya agar itu bisa saya capai. Oke ya, coba sampaikan kamu ingin jadi apa kepada orang lain, kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman dan lain-lain. Oke, saya lanjut pembahasan kita tentang persamaan garis singgung lingkaran. Nanti ada 3 macam garis singgung itu. Berarti ini akan kita jadikan 3 pertemuan nanti. 1, jika M diketahui. Persamaan garis singgung lingkaran jika M diketahui. M itu apa? Gradien ya. M itu gradien garis singgung berarti. Jika melalui titik pada lingkaran. Nah ini. Dan jika melalui titik di luar lingkaran. Nanti hati-hati ya. Kalau garis singgung melalui titik itu berarti ada 2 macam ya. Yang pertama titiknya pada lingkaran, yang kedua titiknya di luar lingkaran. Baik, sekarang kita bahas tentang ini. Jika persamaan garis singgung lingkaran jika M diketahui. Keterangannya seperti berikut ini. Pada gambar itu kamu lihat bahwa lingkaran itu mempunyai persamaan X min alfa kuadrat plus Y min beta kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita tahu kalau lingkaran dengan persamaan itu pusatnya adalah alfa, beta. Nah itu pusatnya itu titik di tengah itu. Lalu jari-jarinya adalah R ya.
Garis singgungnya yang merah itu ada dua ya, ada dua garis singgungnya. Maka persamaan garis singgungnya yang saya warnai biru itu yaitu Y min beta sama dengan M itu gradien ya, X min alfa, alfa beta itu pusat lingkaran, plus minus R itu jari-jari, akar 1 plus M kuadrat, M-nya gradien. Nah itu ada plus minus, tanda plus minus. Jadi nanti dipakainya bisa plus saja atau min saja. Kalau yang plus barangkali yang atas itu garis singgung yang atas, yang min garis singgung yang bawah. Jadi ada dua garis singgung sejajar. Untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran jika gradien diketahui, kita sering membutuhkan rumus bantu seperti ini. Rumus bantunya yang pertama, jika dua garis sejajar, kalau sejajar M1 sama dengan M2 ya. M1 sama dengan M2. Dan rumus bantu ini jika dua garis tegak lurus, maka nanti berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Yang kedua, nanti sering dipakai juga kalau garis singgungnya memotong sumbu X positif membentuk sudut alfa, ini alfanya. Jadi alfa sudut antara garis singgung dengan sumbu X arah positif, maka M ini gradien, bisa dicari dengan M sama dengan tan alfa, tan alfa ya. Oke, sekarang kita bahas contohnya. Contoh yang pertama, saya baca soalnya. Garis H membentuk sudut 60 derajat dengan sumbu X arah positif dan menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Tentukan persamaan garis H tersebut. Ini ada lingkaran, persamaannya ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 ya. Terus garis H membentuk sudut 60 derajat. Ini namakan aja garis H yang ini ya. Ini garis H. Membentuk sudut 60 derajat dengan sumbu X arah positif sesuai dengan kalimat ya. Lalu tentu garis H ini menyinggung lingkaran. Kita nggak tahu menyinggungnya di mana, pokoknya menyinggung ya. Yang ditanya persamaan garis H tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi itu di teori persamaan garis singgung tadi, bahwa apa? Garis singgungnya itu ada dua, yaitu apa? Ini satu, yang kedua ini. Ini juga membentuk sudut 60 ini, 60 derajat ya. Berarti nanti garisnya ini dan ini. Ini dan ini sejajar ya. Maka lingkaran ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 itu pusatnya adalah 0,0. Ini 0,0. Dari mana itu 0,0? Di pertemuan pertama dulu itu kalau bentuknya begini, X min alfa kuadrat plus apa? Y min beta kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini pusatnya kan alfa, beta kan gini. Iya tak? Alfa, beta ini. Nah ini berarti X kuadrat berarti alfanya nggak ada. Berarti alfanya 0, maka pusatnya 0. Ini betanya nggak ada, ini nggak ada betanya. Berarti betanya 0. Ya, alfanya 0, betanya 0. Pusatnya 0,0. Jari-jarinya ini R kuadrat, di sini R kuadratnya berapa? 4. Berarti R-nya 2. Dari mana akarnya 4 ya? Akarnya 4. Maka PGS-nya pakai rumus tadi itu boleh Y min beta M X min alfa plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Maka Y min 0, dari mana 0? Ini 0 ya. Sama dengan M, M-nya mana? M-nya kita cari dari ini, dari sudut ini ya. Maka di sini M-nya kita bisa cari M sama dengan tan 60. Tan 60 berapa? Waktu kelas 10? Akar 3, ya sip. Berarti di sini akar 3
3. Ini akar 3, X min alfanya berapa ini? 0. Plus minus R-nya akar 3. Kali akar 1 plus M-nya berapa tadi? Ini akar 3 ya. Akar 3 kuadrat. Bisa ya? Makanya nanti Y min 0 itu adalah Y sama dengan ini kali ini akar 3X, X-nya di luar akar ya, jadi akarnya sampai sini aja. Akar 3 kali 0, 0, tidak saya tulis, ini plus minus. Oh, R-nya bukan akar 3 tadi ya, R-nya berapa? R-nya adalah 2 ya, sorry, ini R-nya 2 ini ya. Akar 3 kuadrat berapa? 3 tambah 1, 4. Akarnya 4, 2 kali 2, 4 ya. Maka persamaan garis singgungnya adalah ini. Jadi bisa begini, 1 Y sama dengan akar 3X plus 4, yang plus ini ya. Yang kedua apa? Y sama dengan akar 3X min 4, ini yang min. Jadi ada 2 ya. Yang ini berarti yang satunya ini Y sama dengan 3X min 4, berarti yang ini ya. Jadi sesuai toh? Ini hasilnya sesuai dengan gambar ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik, kita lanjut pembahasan kita tentang persamaan garis singgung lingkaran jika gradien diketahui. Jangan lupa sampaikan cita-cita kalian kepada semua orang agar orang lain mendoakanmu dan agar kamu lebih bersemangat untuk mencapai cita-cita itu. Oke, contoh yang kedua. Garis G menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y plus 5 ya. Persamaan lingkarannya ini ya. Terus sejajar dengan garis X min Y min 7 sama dengan 0. Berarti garis singgungnya sejajar dengan garis itu. Saya anggap garisnya seperti ini. Saya gambar sembarang ya garisnya. Maksudnya sembarang itu letaknya ya. Tapi pasti lurus gini kan. Ini apa ini? X min Y min 7 sama dengan 0. Terus garis G sejajar ini dan menyinggung lingkaran ini. Berarti garis G-nya di sini. Garis G-nya di sini. Anggap ya. Ini sejajar ya. Sejajar. Berarti gradiennya ini dengan gradiennya sama ya. Terus garis singgungnya pasti ada 2, satunya di sini. Nah, ini. Ini dan ini sejajar. Berarti tugas kita sekarang mencari pusat dan jari-jari lingkaran ya. Pusatnya seperti pertemuan pertama kemarin sudah dibahas, pertemuan pertama tentang lingkaran ya. Sudah dibahas. Sekarang saya ulang lagi agar kamu ingat. Kalau lingkarannya seperti ini berarti A-nya 4 dari sini ya, 4 ya. B-nya min 6 dari sini ya. Bisa ya. Terus J-nya berapa ini? 5. Pusatnya min setengah A, min setengah B, ini rumus ya, pernah kan? Ya. Terus min setengah kali 4 berapa? Min 2 ini. Min setengah kali min 6, 3, ini pusatnya ya. Terus berikutnya, jari-jari itu rumusnya akar setengah A kuadrat plus setengah B kuadrat min C ya. Setengah A, setengahnya 4 berapa? 2 ya, kita tulis sini setengahnya 4 itu 2 kuadrat, bisa ya. Terus setengahnya B berapa? Min 3 kuadrat, min C berarti min 5 ya. Berapa ini? Sama dengan akar 4 ditambah 9 kurangi 5 ya. 9 kurangi 5 berapa? 4 tambah 4, 8. Berarti akar 8. Akar 8 bisa ditulis 2 akar 2, bisa? Bisa ya, 8 ini kan bisa ditulis jadi 4 kali 2. Akarnya 4 itu 2, akarnya 2 tetap akar 2. Ya, jari-jarinya sudah tahu ya. Jadi pusatnya saya tulis di sini,
yaitu berapa? Saya tulis sini ya, min 2,3. Ini artinya apa? Alfanya min 2, betanya 3 ya. Jari-jarinya sudah tahu ini, 2 akar 2 ya. Jari-jari itu di sini, kalau digambar di sini sekaligus memberitahu ya, mengingatkan bahwa jari-jari dengan garis singgung selalu tegak lurus ya. Jari-jari dengan garis singgung selalu tegak lurus. Ini R-nya tahu berapa? 2 akar 2 dari sini ya. Oke, sekarang karena persamaan garis singgung itu ini ya, persamaan garis singgung itu rumusnya gimana? PGS ya. Rumusnya Y min beta M X min alfa plus minus R akar 1 plus M kuadrat ya. R-nya sudah tahu, alfa tahu, beta tahu. Yang belum tinggal M ya. Yang belum tinggal M. M itu didapat dari mana? Dari sini, sejajar. Cara nyari M dari sini begini, ini pindah ke sana, seret ini. Jadi apa? X min 7 sama dengan apa? Y. Gradien itu adalah angka di depan X. Kalau ini sudah 1, di depan Y 1. Kalau ini 4, maka ini bagi 4 dulu ya. Tapi karena ini 1, berarti sudah langsung. Berarti gradiennya dari sini. Berapa di depan X angkanya? 1, berarti M1 sama dengan 1. Kalau M2 adalah gradien garis singgung ya, maka M2 itu sama dengan M1. Mengapa? Karena sejajar ya, Berapa M1-nya? 1. Berarti M2-nya sudah tahu, yaitu 1. Yang dipakai M2 ya, gradien garis singgung, bukan M1. Ini kebetulan sama, ya kebetulan sama. Kalau tegak lurus kan nggak sama. Oke ya. Maka di sini jadi apa? Y min betanya berapa? 3 ya. M-nya 1. X min alfanya min 2. Dengan min plus 2. Bisa dipahami? Ini loh, min dengan min jadi plus ya. Plus minus R-nya berapa tadi? Ini R-nya 2 akar 2 akar 1 plus M-nya 1 kuadrat ya. 1 kuadrat berapa? 1 tambah 1 2, berarti ini akar 2 ya. Kali akar 2 berapa? 2 kali 2 4, berarti nanti di sini plus minus 4. Bisa? Bisa. Maka nanti jadi apa? Y ini kalikan berapa? X 1 kali 2 berapa? 2 ya. Min 3 pindah ke sana jadi berapa? Plus 3. Nah ini plus 3. Maka ada 2 garis singgung nanti. 1 Y sama dengan X, 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4 9, berarti plus 9. Yang satunya Y sama dengan X, 2 tambah 3 5, kurangi 4 1. Nah ini ada 2 ya. Yang satunya ini, yang satunya yang atas. Oke, itu indahnya matematik ya. Walaupun ini digambar dulu, ternyata hasilnya juga sesuai ya, sesuai dengan gambar ya. Tidak mungkin berbeda apabila mengerjakannya benar. Oke ya, terbukti toh bahwa matematika itu indah. Oke, kita lanjut pembahasan kita dengan contoh yang ketiga ya. Masih semangat ya, masih semangat. Matematika itu semakin kamu nikmati akan semakin menyenangkan, Maka mari kita bersemangat terus ya. Oke, contoh yang ketiga. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 6Y plus 24 ini ya, sama dengan 0 melalui titik A.
lingkarannya saya gambar sembarang seperti ini ya. Dikatakan melalui titik A, saya nggak tahu titik A-nya di mana ya. Bisa di sembarang ya, dianggap di sini aja, anggap ya. Berarti ini titik A ya. Ini boleh di sana, boleh di sana, boleh di sana ya, nggak ditentukan di sini. Terus jika garis X plus 3Y plus 4 sama dengan 0 melalui pusat lingkaran dan titik A. Oh, ini ada garis melalui titik pusat, ini ada garis titik pusat dan A. Jadi di sini ada garis lurus ini nanti. Seret gini ke sana ya. Ini diberitahu berapa ini? X plus 3Y terus plus 4 sama dengan 0 ya. Berikutnya, maka persamaan garis lurus, persamaan garis yang menyinggung lingkaran di titik A adalah, jadi di sini ada garis singgung nanti, seret, ini garis singgung ya. Ini persamaannya gimana? Nah, waktu membahas contoh 2 tadi, saya bilang apa? Garis singgung dengan jari-jari itu selalu tegak lurus. Nah ini, garis ini kan melalui pusat dan titik A. Kalau melalui pusat berarti ini jari-jari ini ya. Karena ini jari-jari dan ini garis singgung, maka ini tegak lurus. Ya. Berarti sekarang kita cari pusat dulu ya. Mencari pusat bisa menggunakan rumus min setengah A, min setengah B seperti contoh 2 tadi. Atau bisa dengan cara begini, coba ya, misalnya, mudah-mudahan bisa ya, ini dengan ini loh, kamu lihat ya, ini berapa ini? Min 10, berarti kamu tulis sini X min 5 gitu ya, kuadrat. Jadi ini setengahnya ya, setengahnya. Kalau ini min 10, di sini min 5, sesama X dulu ya, sesama X ya. Kalau ini plus 10, berarti di sini plus 5. Oke ya, separuhnya ya. Dikurangi 5 kuadrat. Ini dengan ini sama ya, sama. Dikurangi 5 kuadrat. Walaupun di sini plus, di sini tetap min ya, selalu min di sini. Oke, sekarang plus. Yang Y sama Y, mana? Ini dan ini. Tulis Y plus 6. 6 separuhnya 6 berapa? 3. Berarti di sini 3 kuadrat. Tahu ya? Separuhnya pokoknya ya. Min berapa? 3 kuadrat. Ini dan ini sama ya. Ini ditulis biasa, plus berapa? 24 sama dengan 0. Bisa. Ini kalau saya tulis lagi jadi apa? X min 5 kuadrat min 25. Ini min tulis dulu ya. 5 kuadrat 25 ya. Jangan min 5 kuadrat nanti jadi plus, salah ya. Kalau min 5 kuadrat ada kurung gini ya. Bisa memahami ya? Oke. Plus apa? Yang ini sekarang. Y plus 3 kuadrat min 9. Min 9 3 kuadrat ya. Plus berapa? 24. Sama dengan 0 ya. Maka X min 5 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat ya tak? Sama dengan berapa? Min 25 dikurangi tambah 24 berapa? Min 1 dikurangi 9, min 10. Pindah sana sama dengan 10. Nah ini berarti pusatnya dari sini. Kalau ini min, pusatnya berarti plus 5 ya. Berarti di sini 5 ya. 5 koma ya. Terus kalau ini plus, berarti pusatnya min 3. Min berapa? Min 3. Berarti di sini koma min 3. Nah ini memang agak lama dibandingkan yang contoh kedua tadi. Cuman ini penting kalau apa? Kalau kamu pas lupa rumus ya toh. Pas lupa rumus ya kamu buat begini ya. Matematik itu nggak ada alasan untuk tidak bisa. Rumusnya lupa kita cari ya toh. Cari dengan cara lain seperti ini ya toh. Bisa. Ini kan tanpa rumus ini. Ya tanpa rumus. Oke, sekarang jari-jarinya kan ini, R kuadrat sama dengan 10, berarti R-nya berapa? Akar 10, sehingga R-nya dari sini ya, R, ini R, kalau saya tulis ini R sama dengan akar 10, ya. Dari 10 ini, bisa dipahami. Oke, terus
Nah ini sekarang, garis ini dengan garis ini tegak lurus, maka ini 3Y saya tulis, X nya ke sana semua ya. Jadi min X, terus ini ke sana, min 4. Bisa ya? Karena ini 3, maka dibuat jadi 1 dulu. Caranya gimana? Dibagi 3 ya. Hasilnya berapa? Y sama dengan min 1/3 X min 4/3. Maka dari sini ini gradiennya ya. Angka di depan X ya, kalau ini sudah 1 ya. Berarti M1 sama dengan min 1/3. M2 itu apa? Gradien garis singgung. Garis singgungnya saya singkat GS ya. Maka karena tegak lurus, ini tegak lurus ya. Maka syaratnya apa tadi kalau tegak lurus? Ya, M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, itu. Bisa ya? M1-nya itu min 1/3, M2 min 1-nya. Ini min 1. Berarti M2-nya langsung sama dengan 3. Itu sudah tahu M2-nya. BGS-nya tadi gimana? BGS-nya Y min beta M X min alfa plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ya toh? Y min betanya yang mana ini? Betanya itu ya. Ini apa ini? Y, berarti betanya berarti Y ya toh? Min dengan min apa? Plus 3. Tahu? M-nya berapa tadi? 3 ya. X min alfa? Alfanya di X berarti min 5 ya. Plus minus R-nya berapa? Akar 10 kali akar 1 M-nya 3 kuadrat. Berarti Y plus 3 sama dengan apa? Ini ke sana berapa? 3X 3 kali min 5 min 15 3 kuadrat berapa? 9 tambah 1 10. Akar 10 ya. Kali akar 10 berapa? 10. Berarti di sini plus minus 10. 9 tambah 1 10, akar 10 kali akar 10 10. Ini min 3-nya langsung saya pindah ke sana ya. Seret jadi min 3. Tahu? Tahu. Berarti garis singgungnya berapa, Rek? Y 3X min 15 kurang 3 berapa? Min 18 tambah 10 min 8 ya. Min 18 tambah 10. Atau berapa? Atau satunya apa? Y sama dengan 3X min 15 kurangi 3 min 18 kurangi 10 min 28. Ada 2 garis singgungnya. Yang ini bisa jadi ini atau di sini nanti ya. Yang satunya berarti garis yang satunya. Bisa dipahami ya? Ini tidak sulit, cuman kita banyak berlogika ya, banyak berlogika. Hafalannya tidak banyak ya. Baik, di belakang itu ada soal yang bisa kamu coba. Jika kamu ingin mendiskusikan soal itu, bisa WA pribadi ke nomor WA yang ada di situ ya. Yang serius ingin berdiskusi pasti kita balas ya, kita balas. Baik, saya akhiri sampai sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.